Nah, kerusakan yang selanjutnya yang sering terjadi di alternator itu ada di sini. Yang pertama ini ada tulisannya regulator ini. Nah, di sini atau rectifier ini, dua-duanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pendidikan. Untuk kali ini kita akan membahas materi pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan yang difokuskan kepada sistem pengisian. Untuk pertemuan yang lalu kita membahas tentang sistem starter, diagnosis kerusakan maupun cara untuk pengujian sistem starter. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pengisian. Sistem pengisian ini berfungsi sebagai penyedia energi listrik untuk seluruh kebutuhan listrik mobil saat hidup. Yang kedua, memberikan energi listrik untuk mengisi baterai selalu siap pakai. Jadi ketika kita awal menytarter atau menghidupkan mesin, maka dianjurkan kita untuk memanasinya terlebih dahulu 5 sampai dengan 8 menit. Itu disebabkan karena apa? Yang pertama, baterai dipakai untuk menghidupkan lampu indikator. Itu juga memakan tenaga listrik. Yang kedua, baterai dipakai untuk menghidupkan speedometer. Terus yang ketiga yaitu baterai dipakai untuk menghidupkan motor starter hingga mesin hidup, sehingga baterai tidak full atau tidak 12 volt atau lebih. Oleh karena itu dianjurkan untuk menghidupkan mesin dalam keadaan kendaraan berhenti atau memanasi. Karena apa? Karena baterai harus diisi sehingga full untuk siap pakai. Di dalam kendaraan berlaju, kebutuhan listrik akan semakin besar. Ada AC, terus ada sistem pengapian, ada lagi sistem radiator, itu sistem pendingin, dan lain sebagainya. Masih ada audio, video, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang rangkaian sistem starter terlebih dahulu. Kita akan kupas tuntas tentang sistem starter. Oke, di sini untuk rangkaian yang pertama yaitu ketika mesin mati tapi kunci kontak on. Jadi nanti diperhatikan di sini ada lampu indikator ya. Ini lampu indikator. Ketika mesin mati tapi kunci kontak on, maka lampu indikatornya akan menyala. Kenapa kok menyala? Yang pertama itu mendapatkan arus positif dari baterai. Ini yang saya garis hijau. Ini positif baterai. Terus mendapatkan arus negatif baterai dari sini yang saya garis biru. Nah, ini kan P0 nyambung dengan P2 langsung ke massa. Nah, ini massa, maka mendapatkan arus negatif sehingga lampu ini bisa menyala. Untuk yang mesin hidup nanti beda lagi ceritanya. Jadi nanti perbedaannya ada di sini. Ada di satu lampu menyala, terus terminal PL0, PL1, PL2, P0, P1 sama P2. Di sini nanti tolong diperhatikan ketiganya ini agar mudah untuk memahami. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya.
Nah, ini rangkaian ketika mesin hidup tapi putarannya sedang. Di sini coba diperhatikan lampu indikatornya, dia sudah mati. Dikarenakan apa? Lampu indikator mendapatkan arus positif dari baterai tetap ketika P0 ini. P0 ini. P0 ini awalnya akan mendapat P1 sini, kembali ke massa. Tapi P0 ini dia dikembalikan ke arus positifnya. Nah, jadi ketika beban lampu ya, syarat untuk lampu hidup itu harus mendapatkan arus positif sama arus negatif. Apabila lampu ini tidak mendapatkan kedua arus ini, maka lampu akan mati seperti ini. Di lampu indikator dia mendapatkan arus positif, sudah memenuhi syarat yang pertama, tapi syarat yang kedua tidak dipenuhi. Karena apa? P0 kembali ke positif melalui terminal B. Nah, dia kembali ke arus positif P0 nya. Oleh karena itu lampu indikator akan mati secara otomatis ketika mesin menyala. Ini keadaan posisi putaran sedang. Sedangkan putaran tinggi akan beda lagi di titik P0 nya ini. Nah, titik P0 kayak ini. Ketika putaran tinggi, maka P0 ini akan nyambung ke PL2, sehingga PL2 akan dikembalikan ke massa dia. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika dioda ini sudah memenuhi target, maka ini akan mengirimkan signal ke sini. Ketika resistor ini sudah ditahan, ini pengaturnya putaran tinggi sama putaran sedang. Ketika ini sudah melebihi dari kapasitas baterai pengisiannya itu 13,5 atau 12 volt sampai dengan 13,5. Jadi tergantung pada kapasitas baterainya. Ketika kapasitas baterainya sudah penuh, maka PL0 ini akan secara otomatis tertarik ke sini. Karena kan apa? Ini daya magnet di sini akan semakin kuat. Karena seperti halnya relay kemarin, ketika arus negatif dililiti oleh arus positif. Nah, di sini ada arus negatif dari sini, arus positifnya dari sini PL0 ini. Nah, maka di sini akan membentuk medan magnet. Semakin kuat arus positifnya, arus positif dapat dari mana? Arus positif dapat dari putaran ini, putaran rotor dan statornya ini. Jadi ketika arus positifnya semakin kencang lewat sini, nah, maka positifnya di kumparan yang saya lingkari ini akan semakin kuat, sehingga dapat menarik PL0 untuk menggabungkan ke massa. Kok tidak konslet Pak di sini? Karena apa? Karena ini hanya terminal, di sini ada gap. Kita zoom. Nah, di sini ada gap atau celah. Jadi kebiasaan di sini yang mungkin sering rusak atau sering dibilang ini regulatornya kok enggak,
saya kasih garis kurung ya. Nah, regulatornya kok nggak bisa dipakai lagi, ini kemungkinan gap ini tidak bisa kembali, atau P0 ini P0 ini sudah tidak berfungsi lagi dia. Oleh karena itu dia tidak dapat kembali ke tengah atau nempel di PL1. Oke, itu satu untuk kerusakan. Yang kedua, yang sering kerusakan ada di sini. Oke, kita next dulu ini. Nah, kerusakan yang selanjutnya yang sering terjadi di alternator itu ada di sini. Yang pertama ini ada tulisannya regulator ini. Nah, di sini atau rectifier ini, dua-duanya di sini ada komponen yang namanya dioda. Saya hapus lagi. Ini ada komponen yang namanya dioda. Terus yang nggak kalah penting lagi di sini itu ada namanya brush atau sikat arang, seperti halnya yang ada di starter. Itu kerusakan yang kedua. Yang brush ini biasanya habis. Untuk yang dioda ini biasanya sudah leleh karena batas pemakaiannya sudah terlalu lama. Terus yang selanjutnya ada di sini, di rotor sama stator. Di sini di rotornya ini maupun di statornya ini biasanya ada kebocoran karena setiap lilitan itu ada yang namanya pelindung lilitan. Jadi ketika posisinya ini dicek menggunakan AVO dengan ini, maka ini tidak boleh menyatu karena posisinya yang warna merah ini itu adalah positif, nanti mendapatkan positif dari sikat arang tadi atau brush. Untuk yang warna hijau ini mendapatkan arus negatif. Makanya dari relay itu harus dipahami, karena apa? Untuk dasar dari seluruh kelistrikan di otomotif itu kebanyakan menggunakan kemagnetan sekarang ya. Jadi ini terminal negatif yang merah, untuk yang hijau ini terminal positif. Ini adalah dasar dari kelistrikan baik starter, dinamo, relay, yang buat rating itu satu, itu flasher dan lain sebagainya, itu menggunakan sistem kemagnetan. Pokoknya yang menggunakan sistem kemagnetan itu pasti ada yang namanya lilitan. Untuk yang jarang terjadi lagi itu ada di sini. Satu, ini bearing atau klaker bahasa bengkelnya ini. Terus yang kedua di sini, di pulinya ini. Biasanya pulinya ini terlalu kendor atau setelan fan belnya ini terlalu kendor, nanti bisa pengaruh sama sistem pengisian kita. Untuk permasalahan saya rasa cukup itu saja. Untuk lebih lanjutnya nanti kita kalau ketemu kita praktekkan, kita buat masalah sistem pengisiannya, kita bongkar, kita tuntaskan dengan praktek. Oke, untuk materi hari ini saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.